Sekali lagi, Shalom. Siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas khotbah tentang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya dan yang terutama. Minggu lalu saya bahas ini di Lintong, tapi saya juga rindu supaya Bapak Ibu juga menerima pesan yang sama. Kita buka Bapak Ibu dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal 14, ayat 25 sampai 26. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Baik Bapak Ibu, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bapak Ibu, perlu kita renungkan kembali sebenarnya apa arti mengikut Tuhan. Saya mau tekankan, mengikut Tuhan bukan perkara berapa lama kita ikut Tuhan. Itu nggak pernah jadi jaminan. Bisa jadi orang yang baru pertama kali datang justru imannya lebih bertumbuh daripada orang-orang yang sudah menjadi kakek rohani. Perlu kita mendefinisikan ulang sebenarnya mengikut Tuhan Yesus itu apa artinya sebenarnya. Tapi hari ini kita akan bahas bahwa mengikut Yesus berbicara tentang untuk menjadikan Tuhan, memposisikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dalam ayat ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus menegur banyak orang. Sebenarnya Bapak Ibu cukup lucu. Yesus dikatakan di sana ketika dalam pelayanannya banyak orang mengikut dia, berduyun-duyun. Kalau kita lihat dalam sepanjang cerita Alkitab, pengikut Yesus ada banyak, ribuan. Kita pernah lihat mukjizat 5.000 orang dikasih makan. Itu hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Di ayat ini dikatakan juga banyak orang mengikut dia. Tetapi tunggu dulu sebentar. Kenapa tiba-tiba Yesus mengeluarkan perkataan yang kurang mengenakan? Yang seharusnya bagi dunia ketika banyak pengikutnya, dia akan berusaha membuat mereka senang. Tetapi aneh Bapak Ibu, Yesus, dengarkan baik-baik, Yesus tidak pernah berusaha untuk menyenangkan hati manusia. Dia hanya berusaha untuk menyenangkan hati Bapaknya, melakukan kehendak Bapaknya, dan ketika dia menemukan ada suatu kesalahan, dia akan mengatakannya. Dia tidak akan takut. Sebab bukan pengikut yang dia cari, bukan jumlah banyaknya pengikut, tetapi bagaimana komitmen dari pengikutnya. Jangan bangga kita Bapak Ibu gara-gara jumlah jemaat di gereja kita ini banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Dari waktu ke waktu akan tersaring mana domba, mana kambing. Bukan perkara jumlahnya, bukan berbicara kuantitas, tetapi kualitas kerohanian kita. Yang kita kejar terus bagaimana pertumbuhan kualitas kerohanian kita. Saya nggak akan pernah bangga mau sampai gereja ini pun bertumbuh sampai jutaan jemaatnya, kalau kerohaniannya nggak bertumbuh sama aja bohong. Sebab hanya jadi perkumpulan-perkumpulan orang. Dan inilah yang Yesus temukan. Ketika Yesus melihat ada banyak orang berbondong-bondong ikut dia, Yesus justru mengeluarkan perkataan yang gak sedap didengar, yang dalam kemungkinan membuat orang tersinggung. Yesus tidak memuji mereka karena banyaknya jumlah mereka. Wah, kalian hebat ya, banyak ikut saya. Yesus nggak bilang, ayo ajak lagi kawan kalian lebih banyak, biar saya tunjukkan sama kalian perbuatan-perbuatan yang lebih spektakuler. Yesus nggak mengatakan itu Bapak Ibu. Tetapi ketika Yesus melihat jumlah yang banyak itu, Yesus langsung masuk to the point. Yesus langsung mengkonfrontasi mereka untuk melihat kedalaman hati mereka, untuk melihat motivasi sebenarnya orang ikut Tuhan apa. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus langsung konfrontasi mereka. Yesus langsung mengeluarkan statement. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya ini kalau bagi pandangan orang dunia berbahaya. Nanti pengikutnya hilang, pengikutnya kabur. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan, bukan perkara jumlah,
bukan perkara kuantitas, tapi perkara kualitas. Yesus tidak memuji mereka, Bapak Ibu. Dan ternyata Yesus justru mengeluarkan perkataan yang sedikit nggak masuk akal. Tapi biarlah kita yang membaca selama ini menganggap ini tidak masuk akal, tetapi biarlah hari ini kita akan menerima pemahaman yang baru. Yesus mengatakan di sana, membenci. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebenarnya apa kata membenci ini artinya, Bapak Ibu? Mungkin hari ini kita bilang, gimana sih Tuhan ini? Pelin-pelan. Kita disuruh mengasihi, tapi saya juga disuruh membenci. Mana yang betul? Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan membenci. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya mau mengatakan Bapak Ibu, firman Tuhan tidak pernah ditujukan kepada hanya orang tertentu. Firman Tuhan bukan hanya untuk dituruti oleh Bapak Ibu Gembala. Firman Tuhan nggak pernah dituruti hanya ditujukan kepada para pengkhotbah. Firman Tuhan tidak pernah ditujukan hanya kepada para pelayan mimbar, tetapi firman Tuhan tertuju kepada setiap orang yang mendengarkannya, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan berkewajiban untuk menyerahkan kehendaknya untuk mentaati firman Tuhan. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, jangan keraskan hati kita. Relakanlah hati kita. Kalau memang ada kesalahan, relakan hati kita untuk dihajar oleh firman Tuhan. Sebab hajaran mendatangkan kebaikan. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Tapi hari-hari ini justru orang gak suka sama hajaran firman Tuhan. Orang memberontak sama firman Tuhan. Kita pikir kita ini siapa Bapak Ibu? Hamba Tuhan hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lantas kenapa ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tidak enak di hati kita, kita tersinggung sama hamba Tuhan? Saudara ini sebenarnya maunya apa? Nanti ketika khotbah yang diminta supaya Tuhan berbicara, Tuhan sudah berbicara menegur hati kita, kita tidak terima. Lalu maunya apa? Saya juga bingung. Adakah kita merelakan hati kita untuk terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika firman itu pas kena sama kita, bukan tersinggung, justru berubah, bagus dong, berarti tepat sasaran. Amin. Sebab firman Tuhan bukan berbicara cuma tentang apa yang enak di hati, bukan apa yang enak didengar oleh telinga Bapak Ibu. Pada dasarnya firman Tuhan itu memang gak enak. Tetapi ketika kita mendengar itu, relakan hati kita, relakan aja. Susah ya susah lah, gak ada yang gampang Bapak Ibu. Tapi itulah menjadi pengikut Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu, perkataan firman Tuhan tertuju bagi semua orang, baik itu hamba Tuhan. Jadi bukan cuma jemaat juga yang berubah. Kan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika firman Tuhan disampaikan, kena ke yang mendengar, kena ke yang menyampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan cuma berpikir firman Tuhan itu tertuju hanya kepada orang yang mendengarkan. Saya saja ketika mempersiapkan ini, saya sudah kena tegur sama Tuhan. Saya sudah terlebih dahulu dihajar habis-habisan. Jadi firman Tuhan itu Bapak Ibu tertuju kepada semua orang. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kita perlu memahami Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan membenci. Membenci di sini berbicara tentang ada harga kita sebagai pengikut Kristus yang harus kita bayar untuk ikut Tuhan. Tanpa kita mau bayar harga ikut Tuhan, dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu, kita yang gak siap bayar harga untuk ikut Tuhan, kita gak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Sebab untuk mengikut Dia ada harga yang harus dibayar, dan harganya sangat mahal, sangat besar. Saya ngomong begini bukan gara-gara saya sudah sempurna, tapi saya hanya mengajak kita sama-sama untuk terus mengoreksi hidup kita dari sehari ke sehari. Cek terus kedalaman hati kita. Sudahkah kita betul-betul sungguh-sungguh membayar harga dalam mengikut Tuhan? Kalau saya bercermin sama firman Tuhan, saya berkaca, sebab firman Tuhan itu adalah cerminan Bapak Ibu. Disitulah kita melihat bahwa kita ini penuh dengan kecacatan, nggak sempurna. Tetapi bukan berarti itu jadi alasan Bapak Ibu untuk kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan.
Karena perkataan itu Bapak Ibu, banyak orang mengurungkan niat untuk mengikut Yesus. Nah sebenarnya apa? Kita akan masuk makna membenci. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan di sana, kata membenci ini menggunakan kata barang siapa lebih mengasihi. Jadi barang siapa yang jauh lebih mengasihi bapaknya, ibunya, saudaranya, anaknya, keluarganya daripada mengasihi Tuhan, ketahuilah pada hari ini Bapak Ibu, kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Sebab Tuhan tidak ingin kasihnya dibagi. Tuhan mau kasih kita sepenuhnya kita berikan utuh untuk Tuhan. Dan dengan kasih, dasar kasih Tuhan itulah kita pakai dasar untuk mengasihi orang lain. Nangkap ya Bapak Ibu? Jadi selama kita masih jauh lebih mengasihi manusia daripada mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah layak untuk Tuhan. Saya coba analogikan. Ketika seseorang Bapak Ibu pacaran, lalu dia mau menikah. Dia mengatakan kepada calon istrinya, aku mau menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku mau menikah samamu. Tetapi dia juga mengeluarkan kalimat berikutnya. Aku mencintaimu. Tetapi aku juga nggak mau hubunganku sama mantanku terputus. Seperti inilah kira-kira gambaran hubungan kita sama Tuhan. Di satu sisi kita bilang kita mengasihi Tuhan, kaki kita seakan-akan sudah di sorga, kaki yang lain masih di dunia. Kita seakan-akan bilang sudah kita yang paling manusia yang paling mengasihi Tuhan sejagat raya ini. Kalaulah gaya kita ngomong mengasihi Tuhan itu udah kayak udah paling tinggi sekali. Tetapi pada dasarnya kita nggak mengasihi Tuhan. Ada banyak berhala dalam hati kita. Bisa jadi keluarga, bisa jadi saudara, bisa jadi harta, bisa jadi benda kepunyaan dan lain sebagainya. Ada banyak berhala yang seharusnya kita singkirkan Bapak Ibu dalam hati kita. Yang dimana Tuhan gak mau berbagi posisi dengan itu Bapak Ibu. Tuhan hanya mau menjadi yang satu-satunya. Ibarat gini Bapak Ibu, dalam perlombaan lari ada juara 1, juara 2, juara 3. Dan sering sekali kita menempatkan Yesus seakan-akan Yesus juara 1. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau, dia gak mau cuma jadi juara 1. Dia mau dari juara 1 sampai juara yang terakhir. Artinya dia yang menguasai kehidupan kita, gak ada yang lain. Dan cinta kita gak boleh kita bagi ke yang lain. Mau itu ke orang tua, mau itu kemana. Tetapi Bapak Ibu jangan salah artikan perkataan saya. Jangan nanti Bapak Ibu jadi bilang gak boleh mengasihi orang tua. Tetapi dasar mengasihi manusia kita pakai adalah dasar karena kita mengasihi Tuhan. Yang saya mau bahas Bapak Ibu, bagaimana kita taruh kembali Tuhan kepada posisinya. Dialah yang terutama. Dia yang menjadi satu-satunya dalam hati kita. Nggak ada lagi juara 2. Hanya ada satu juara, Yesus Kristus. Nggak ada lagi orang yang boleh menguasai hati kita selain daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, marilah berefleksilah dalam diri kita sendiri. Renungkanlah firman Tuhan ini. Jika demikian, coba pertanyakan, berarti Tuhan, aku mengasihi Tuhan atau enggak ya? Cobalah renungkan sendiri. Ketika Bapak Ibu mendengar, ketika kita semua membaca firman Tuhan ini, kita menemukan kita enggak mengasihi Tuhan. Kita jauh lebih mengasihi dunia ini beserta dengan isinya, jauh lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Sementara Tuhan nggak menginginkan cintanya dibagi kepada yang lain. Bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah kita mengasihi Tuhan atau enggak? Yang pertama, Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya dalam kehidupan ini? Matius pasal 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang pertama, untuk menelusuri apakah hati kita sebenarnya
menjadikan Tuhan satu-satunya di hati kita adalah yang pertama, kita menghabiskan uang kita paling banyak untuk apa? Untuk berfoya-foya? Untuk kesenangan pribadi kita? Atau untuk melakukan kehendak Tuhan? Dengarkan Bapak Ibu, hanya satu kali Yesus membandingkan dirinya dengan berhala. Secara spesifik disebut dalam Matius 6 ayat 24. Yesus membandingkan dirinya dengan mamon. Dan itulah yang menguasai hati orang akhir-akhir ini. Hati-hati dengan mamon Bapak Ibu. Hati kita sudah sungguh dikuasai oleh firman Tuhan, oleh uang. Uang dan uang. Seakan-akan uanglah segalanya. Sampai pun untuk mengejar uang itu kita melupakan ibadah. Dapat satu ya? Temukanlah diri kita nggak mengasihi Tuhan. Seandainya kita mengasihi Tuhan, kita taruh Dia sebagai satu-satunya. Pekerjaan, keluarga, aktivitas, kesibukan, semuanya dikesampingkan untuk Tuhan. Nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang terutama selain daripada Tuhan, Tuhan dan Tuhan saja. Hati kita ini terlalu melekat kepada uang Bapak Ibu. Hati-hati, firman Tuhan sudah mengatakan sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berhati-hatilah kalau kita terlalu sibuk mencari uang, lupa mencari Tuhan. Akan timbul banyak kejahatan dalam hati kita. Jadi untuk mengetahuinya, ceklah. Sebenarnya kita menghabiskan uang untuk apa? Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Bapak Ibu harus menyumbang seluruh harta Bapak Ibu ke gereja, enggak. Saya juga enggak menginginkan demikian. Sebab kalau demikian kita bodoh juga. Dari mana Bapak Ibu bisa hidup kalau 100% dikasih ke gereja? Pas kan Bu? Kita juga harus hidup balance Bapak Ibu. Ada keluarga yang kita tanggung. Memberi kepada Tuhan ya beri juga kepada. Jangan cuma sibuk memberi kepada Tuhan, keluarga saudara diabaikan. Itu juga salah. Berilah kepada Tuhan, beri juga lah kepada orang-orang. Perhatikan juga keluarga kita, jangan ditelantarkan. Begitu Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau tekankan, jangan kita mengasihi mamon lebih daripada Tuhan. Yang kedua, ketika kita terluka, kemana kita cari penghiburan? Ketika Bapak Ibu dikecewakan oleh sesama manusia, apa penghiburan kita? Saya temukan, ketika kita kecewa, lucu ya, kecewa sama manusia yang salah Tuhan. Saya bingung Bapak Ibu, kenapa yang salah manusia, tapi Tuhan yang dipersalahkan? Manusia yang buat kecewa, Bapak Ibu yang berhenti beribadah. Lucu. Nggak habis pikir saya. Apakah salah Tuhan kepada Bapak Ibu? Ini menunjukkan sebenarnya mata kita masih memandang manusia. Makanya saya selalu tekankan, bukan manusia yang kita pandang, Tuhan yang kita pandang. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh melihat kepada Tuhan, nggak mungkin kita kecewa, jujur aja. Jangan sibuk persalahkan orang lain, sibuklah koreksi hati kita Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang bagaimana perilaku orang lain, tapi bagaimana respon hati kita sebagai orang percaya, itu jauh lebih penting. Emangnya kita bisa paksa orang berubah? Emangnya kita bisa paksa perilaku orang berubah kepada kita? Nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan respon kita, sikap hati kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi demikian, apa respon kita? Ketika Bapak Ibu terluka, kemana kita cari penghiburan? Lari ke dosa? Lari ke main perempuan? Lari ke main judi? Lari ke rokok? Temukanlah, Yesus bukan satu-satunya dalam hidup kita ternyata. Engkau taruh berhala demi berhala dalam hati kita, sehingga kita cari penghiburan dari yang lain di luar Tuhan. Kita mah secara teori gampang bilang cari penghiburannya kepada Tuhan. Prakteknya yang sulit. Bapak Ibu mendengar
ketika kita terluka, jangan cari manusia terlebih dahulu. Bukan Bapak Ibu gembala yang Bapak Ibu cari terlebih dahulu. Yang seharusnya kita lakukan, kita cari Tuhan terlebih dahulu. Sebab Bapak Ibu gembala juga cuma manusia biasa. Saya nggak pernah setuju tentang mengkultuskan hamba Tuhan. Saudara tidak boleh mengkultuskan hamba Tuhan. Saudara tidak boleh terlalu fanatik terhadap hamba Tuhan tertentu. Sebab kalau demikian, kita akan menjadi pengikut manusia, bukan pengikut Tuhan. Ceklah hati kita. Waktu Bapak Ibu kecewa, kemana kita cari penghiburan? Apakah di hadirat Tuhan sudah cukup memuaskan hati kita? Atau kita cari ke tempat yang lain? Percaya deh Bapak Ibu, jangan cari manusia untuk bercerita. Bapak Ibu percayailah semua orang. Bapak Ibu ceritakanlah masalah Bapak Ibu ke tetangga. 10 menit lagi udah nyampe ke Eropa masalah itu. Tidak ada Bapak Ibu. Selain daripada Tuhan tempat penghiburan kita. Makanya pemazmur mengatakan, coba kita buka dalam Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Mengapa kamu tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku. Ketika pemazmur hatinya tertekan, gelisah di dalam dirinya, dia mengatakan bahwa Tuhan menjadi satu-satunya sumber pengharapan. Makanya dia bilang kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Jangan taruh secuil pun pengharapan Bapak Ibu kepada manusia. Dengarkan saya, jangan taruh secuil pun pengharapan Bapak Ibu kepada itu Bapak Ibu gembala pun. Biar jangan Bapak Ibu berpikir bahwa hamba Tuhan mencari penghormatan. Enggak Bapak Ibu. Saya hanya mengajak kita untuk berharap kepada Tuhan. Harapkanlah Tuhan jauh lebih daripada semua kita mengharapkan apa yang ada di dunia ini. Sehingga ketika hatimu terluka, ketika dirimu tertekan, ketika banyak situasi yang gak enak terjadi, Tuhan menjadi tempat penghiburan satu-satunya. Yang bisa kita lakukan hanya berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya masih ingat kata dosen saya, nggak bisa lupa itu. Nah, apapun yang terjadi, kita punya modal yang paling besar, namanya lutut. Pakai lutut kita. Ketika istri bapak-bapak di sini mengecewakan, belajar pakai lutut. Ketika bapak-bapak di sini mengecewakan ibu-ibu di sini, belajar pakai lutut, bersujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Sebab hanya Tuhan yang bisa mengubah semuanya Bapak Ibu. Karena itu, kita taruh pengharapan kita secara penuh kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 71 ayat 5 dikatakan demikian, karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Bukti bahwa kita menaruh Yesus sebagai yang terutama dalam hati kita. Ketika dalam situasi apapun kita mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat penghiburan, dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat pengharapan. Nggak ada yang lain. Kalau kita berharap kepada yang lain, artinya ada yang lain selain Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Jangan bersandar kepada harta Bapak Ibu. Jangan bersandar kepada apa yang saudara saat ini bisa pegang. Sebab kapanpun Tuhan bisa goncangkan itu. Saudara pikir kita bisa selamanya punya uang? Tuhan bisa kapanpun goncang itu Bapak Ibu. Sampai kita sadar bahwa nggak ada apapun yang bisa kita pegang selain daripada Tuhan. Makanya sebelum itu terjadi, pegang Tuhan sejak sekarang. Jangan taruh tangan kita di tempat yang lain. Dua-duanya tangan kita memegang Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan terus menjadi tempat pengharapan satu-satunya. Yang terakhir, bukan terakhir penutup khotbah ya. Yang terakhir, apa yang membuat kita tahu bahwa kita ini menjadikan Yesus sebagai yang terutama?
Apa yang paling membuat kita bersemangat dalam hidup ini? Ketika saudara dapat gaji tambahan, tambah sukacita. Ketika naik jabatan, bagi anak muda ketika diterima di PTN, ketika juara kelas, apa yang paling membuat kita bersemangat sebenarnya? Apakah semangat kita, sesemangat itu kita mencari Tuhan sama seperti sesemangat kita mencari uang? Cobalah Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati. Sudahkah sesemangat itu kita mencari Tuhan? Sudahkah sama seperti semangatnya kita untuk menafkahi keluarga kita, sama seperti semangat kita mencari Tuhan? Faktanya, enggak kan? Kan yang saya bilang, kita menemukan sebenarnya kita ini enggak mengasihi Tuhan. Tuhan belum menjadi yang satu-satunya dan terutama dalam hidup ini. Sebab seandainya Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, apapun kehendak Tuhan, apapun yang berkaitan dengan Tuhan, itu akan membangkitkan semangat, gairah dalam hidup kita. Itu buktinya bahwa Yesus satu-satunya dan terutama. Silakanlah merenungkan Bapak Ibu. Saya sering merenung Bapak Ibu. Yang buat saya nggak berani-berani, ini ya makanya Bapak Ibu. Ini yang membuat kita nggak bisa sombong. Ini yang membuat kita nggak bisa pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sebab kita pun menemukan diri kita jauh dari kata sempurna. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan tunjuk orang, tunjuk diri sendiri. Tuh kan, saya nih misalnya, tuh kan Joy, kau nggak mengasihi Tuhan, harusnya begitu. Bukan tunjuk, nggak datang pula ibu itu, maunya didengar dia khotbah ini. Enggak Bapak Ibu. Merenung terus. Berkacalah setiap hari kepada firman Tuhan. Lihatlah kecacatan demi kecacatan dalam hidup kita, dalam kita mentaati firman Tuhan. Ada banyak ternyata. Yang membuat sebenarnya kita nggak bisa sombong secara rohani. Saya heran kalau kita masih bisa sombong secara rohani. Artinya Bapak Ibu sudah menganggap diri baik. Saya sudah mengatakan, jangan sombong karena Bapak Ibu bisa berdoa berjam-jam dalam sehari. Jangan sombong gara-gara Bapak Ibu bisa puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan sesuatu hal yang patut untuk dibanggakan. Sebab kita berdoa berjam-jam, Bapak Ibu berpuasa berhari-hari, itu menunjukkan bahwa kita nggak mampu tanpa Tuhan sebenarnya. Bukan karena Bapak Ibu kuat. Yang membuat kita terus berefleksi terhadap firman Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan nggak pengen kita berbagi hati dengan yang lain. Dia hanya menginginkan sebagai menempati posisi yang terutama. Dia nggak mau Bapak Ibu kita menyelingkuhinya. Tahu nggak Bapak Ibu? Hubungan antara Tuhan dan umat Tuhan itu diibaratkan seperti hubungan suami dan istri. Nggak heran ketika dalam perjanjian lama bangsa Israel mencoba-coba berpaling dari Tuhan. Mereka disebut melakukan apa? Perzinahan, persundalan, pelacuran. Tuhan menyebut mereka dengan istilah itu. Karena memang hubungan kita dengan Tuhan berbicara tentang keintiman, layaknya keintiman antara suami dan istri. Sehingga ketika kita mulai menjalin keintiman dengan sesuatu yang di luar Tuhan, sadarlah, kita sedang melakukan pelacuran. Makanya kan kita disebut sebagai mempelai wanita Allah. Nanti Bapak Ibu bacalah silakan, tapi kita nggak sempat baca. Dalam Yeskel itu tertulis, Yeskel pasal 16 ayat 15 sampai 52. Dicatatkan oleh Yeskel jelas bagaimana pelacuran orang Israel, bagaimana mereka bersundal secara rohani. Bayangkan Bapak Ibu,
Bayangkan kita menemukan ada seorang suami istri. Kita sudah tahu dia punya suami, sudah beristri. Katakanlah seorang suami. Kita temukan dia di taman bersama dengan perempuan lain. Lalu kita datangin dia, kita bilang, "Woi, bukannya bapak sudah menikah, sudah punya istri, kok berduaan, bermesraan sama perempuan lain?" Lalu si bapak menjawab, "Iya, aku kan memang mengasihi istriku. Aku kan memang menjadikan istriku sebagai nomor satu, aku kan gak menceraikan dia. Aku hanya menjalin kedekatan aja, kecil-kecilan dengan orang lain, gak bisa." Sama kan kayak itu pengacara yang cincinnya gini-gini. Kan selalu alasannya bilang gitu, "Aku kan gak ceraikan istriku. Gak apa-apa lah aku peluk-peluk perempuan lain yang seksi-seksi." Seperti itulah kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Di mana seharusnya nggak ada yang lain, cuman Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nggak boleh ada yang lain, Bapak Ibu. Hati Tuhan tersakiti, Bapak Ibu. Betapa perihnya hati Tuhan ketika kita mendoakan Dia, sementara Dia memberi apa yang mampu Dia berikan. Dia sudah berikan semua. Apa yang Tuhan nggak berikan kepada kita? Saya tanya, Bapak Ibu. Dia bahkan tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk kita. Dia berikan semua apa yang Dia punya. Dia rela menjadi miskin. Dia rela ditolak oleh umat ciptanya sendiri hanya untuk menyatakan cintanya kepada kita. Tetapi dengan gampangnya kita mendua hati dari Tuhan. Betapakah tidak itu mendukakan hati Tuhan, Bapak Ibu? Betapakah itu tidak menjadi sebuah kesakitan yang mendalam di hati Tuhan? Ngeri, Bapak Ibu. Perlakuan kita sama Tuhan mengerikan. Mengerikan sekali, Bapak Ibu. Dan ketika saya terus merenungkan ini, ketika saya terus belajar firman Tuhan, semakin banyak saya temukan bahwa saya juga banyak melakukan persundalan secara kerohanian. Saya sebagai mahasiswa bisa jadi tugas saya menjadi berhala. Sebab saya menemukan, iya ya, kenapa saya memberikan waktu yang ekstra buat tugas, tapi saya nggak pernah memberikan waktu yang ekstra buat Tuhan. Bercerminlah Bapak Ibu dari hari ke hari, temukanlah setiap cacat itu, Bapak Ibu, dan perbaikilah. Tempatkan kembali Yesus pada posisi yang sejati di hati kita. Buang semua berhala, keluarkan semua sampah-sampah itu dari hati kita. Biarkan Yesus yang memenuhi semua ruangan hati kita. Bapak Ibu ingat nggak cerita tentang algojo yang menyiksa orang kaya yang punya banyak rumah? Itu sering tuh diceritakan Bapak Gembala. Waktu dia punya banyak kamar, datanglah algojo menyiksa dia. Lalu dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kenapa ada algojo terus menyiksa aku?" Lalu Tuhan bilang, "Karena aku nggak jaga kamarmu." Lalu apa yang terjadi? Kata si yang punya rumah, "Aku kasih kalau gitu 10 sama Tuhan." Oke, kata Tuhan. Malamnya datang lagi si algojo tuh, disiksa lagi dia sampai babak belur. Dia protes lagi sama Tuhan, "Tuhan, sudah kukasihkan 10. Tuhan bilang, "Iya kan 10. Yang 10 ini kan gak diganggu." "Ya udah, kukasih sama Tuhan 50. Sekarang jadi setengah-setengah kita." Oke, kata Tuhan. Malamnya datang lagi tuh si algojo, disiksa lagi. Sampai dia tidak berdaya, dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya ini algojo gak menyiksa aku?" Tuhan bilang, "Kasihlah semua 100 kamar itu sama aku." Ketika Tuhan bertahta di atas 100 kamar itu si algojo gak berani mendekat. Dan itulah sebenarnya gambaran kita ketika kita sudah menyerahkan hati kita sepenuhnya diisi hanya oleh Tuhan. Setiap bilik, setiap kamar dalam hati kita ada Tuhan, 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 Tuhan. Tidak ada yang lain. Lihatlah apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu pikir itu mitos. Bapak Ibu pikir ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian orang itu dikarang-karang. Masalahnya begini. Yang aneh, saudara menuntut pekerjaan Tuhan tapi saudara gak menuntut pekerjaan kita. Saya teringat dengan perkataan Soekarno. Saya sering mengutip ini dalam khotbah-khotbah saya. Soekarno bilang begini dalam suatu kali, "Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu,
Tanyakan apa yang kau berikan kepada negara. Ketika saya selintas baca itu, saya jadi tiba-tiba merefleksikannya kepada Tuhan. Iya ya. Kalau begitu seharusnya jangan kita tanyakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Sebanding? Sebanding nggak yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan lakukan? Terus kalau nggak sebanding, apa dasar kita banyak menuntut sama Tuhan? Bagian kita aja nggak kita kerjakan kok. Disuruh beribadah aja nggak mau beribadah kok. Bapak Ibu, saya bilang ya, kita ini memang nggak menghormati Tuhan. Emangnya kita berapa jam sih ibadah? Nggak bisakah HP itu dimatikan 2 jam saja? Nggak bisakah Bu, jangan buka-buka Facebook Bu? Nggak bisakah Pak, jangan sambil main game ketika ibadah? Nggak bisakah Pak? Betapa kita tidak menghormati Tuhan. Betapa kita berlaku kurang ajar di hadapan Tuhan. Dengan senak jidat kita minta bagiannya Tuhan. Siapa kita? Dalam menghormati Tuhan, dalam beribadah aja pun gak becus. Meminta Tuhan untuk melakukan bagiannya. Protes ketika Tuhan tidak berkati kita. Siapa kita Bapak Ibu? Ingatlah itu. Jangan tanya apa yang sudah Tuhan lakukan. Tanyakan pada diri kita. Terus apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan? Sehingga yang kita lakukan bukan menuntut, tapi memberi untuk Tuhan. Dalam pelayanan, dalam aktivitas apapun. Bukan cuma dalam ruang lingkup pelayanan, dalam kehidupan yang kita bisa lakukan hanya memberi, memberi, dan memberi. Sebab kita sadar bahwa saya sudah menerima banyak dari Tuhan. Saya juga harus memberi banyak kepada orang. Itu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kenapa kita sulit menghormati Tuhan? Dalam perkara-perkara sepele aja pun kita nggak taat. Terlalu besarkah belenggu HP ini di kepala kita? Lebih baik kita hancurkan HP kita daripada hancur hubungan kita sama Tuhan. Tuhan nggak nuntut banyak kok sama kita. Belajar menghormati Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang khotbah. Bapak Ibu, sadar nggak sadar? Bapak Ibu-ibu di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka nggak konsentrasi ketika beribadah, melakukan aktivitas yang lain lah, bercanda-canda lah, ketawa ketiwi lah, main-main HP lah. Sadar nggak? Apa yang Bapak Ibu lakukan diamati oleh anak-anak muda. Nggak heran anak-anak muda pun sulit ditegur. Apa nggak dibilang? Kamu pun main HP-nya. Gimana? Apa yang mau saya bisa katakan sama anak muda? Anak muda pun alasannya sudah begitu. Orang tua pun kayak gitu. Nggak heran Bapak Ibu ketika saya mengajak anak muda untuk sungguh-sungguh menghormati dalam tata beribadah, sulit. Mereka meniru kan? Meniru dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di gereja. Orang-orang dewasa di gereja. Ngakunya dewasa. Perilakunya nggak kayak orang dewasa. Bisakah kasih aja 2 jam, nggak lama Bapak Ibu. Kalau memang saudara alasan baca Alkitab, ya udah taruh mode pesawat. Simple kan? Enggak berat. Dulu juga saya awal-awalnya suka main HP sepanjang beribadah waktu saya SMA. Tapi makin kelamaan saya makin menyadari ketika proses perjumpaan dengan Tuhan itu. Seharusnya nggak begini, saya menemukan keliru sebenarnya. Matikanlah HP kita, dengarin khotbah, mata ketemu mata. Sedangkan kita yang sudah 100% kasih perhatian kepada firman Tuhan, belum tentu kan kita terima 100% firman Tuhan itu. Masih ada bagian-bagian yang miss kadang kan. Bagaimana dengan kita yang nggak mendengarkan sama sekali? Itu masih baru dalam hal menghormati Tuhan dalam ibadah. Belum kita korek sampai semua-semuanya. Betullah kita ini nggak mengasihi Tuhan. Layaklah kita disebut orang kurang ajar.
Saya ngomong begini bukan gara-gara saya sudah sempurna Bapak Ibu. Saya hanya ajak kita untuk merenungkan, sudahkah Yesus sebagai satu-satunya Bapak Ibu? Demikianlah juga perasaan Allah Bapak Ibu ketika kita mengkhianatinya. Ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan, sadarlah bahwa hati Tuhan itu tersobek-sobek, terluka, teriris melihat kelakuan orang-orang yang dikasihinya bertindak di luar kehendaknya. Cinta Tuhan itu adalah cinta, jangan salah Bapak Ibu. Tuhan memang Allah yang penuh kasih, tapi Dia juga Allah yang penuh dengan kecemburuan ilahi. Dia cemburu ketika kita bersama dengan berhala. Tetapi garis bawahi Bapak Ibu, cinta Tuhan bukan sekedar posesif buta. Tetapi Dia melakukan itu sebagai wujud Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bersyukurlah kalau Tuhan masih menegur. Justru kita waspada ketika tidak ada lagi teguran. Jangan-jangan kita sudah di luar kasih karunia Tuhan. Lebih enak kan ditegur Tuhan sebenarnya. Sebab kan tadi kita sudah bilang, saya sudah bacakan firman Tuhan. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur, ku hajar. Waspada aja Bapak Ibu. Kalau kita banyak melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan dan tidak ada teguran dari Tuhan sama sekali, tidak ada pernah datang hajaran, saya takut Tuhan sudah membiarkan kita. Hiduplah semaumu, sama seperti Tuhan membiarkan Esau hidup semuanya Esau. Beda cara Tuhan memperlakukan, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan ketika mengasihi Yakub. Tuhan memproses Yakub. Begitu dalam Tuhan memprosesnya. Begitu sering Tuhan membanting kehidupan Yakub. Wujud Tuhan mengasihi. Bersyukurlah. Jangan tersinggung Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Setiap dengarkan firman Tuhan menusuk sampai ke dalam hati yang paling dalam. Gak enak. Ya memang gak enak. Tapi artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berubah itu Bapak Ibu. Tuhan masih kasih kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memperbaharui kehidupan sehari-hari. Cerita tentang saya dipanggil oleh Tuhan, itu gara-gara Tuhan hajar saya. Dan saya bersyukur Tuhan hajar. Kalau enggak saya entah di mana udah hari ini. Saya kecelakaan 2 kali itu Bapak Ibu. Di sini sekali. Masih mungkin di antara Bapak Ibu di sini masih ada yang menyaksikan peristiwa saya jatuh dari motor di sini. Di depan pastori itu. Saya pikir nyawa saya sudah mau melayang di situ. Tapi saya bersyukur. Lewat Tuhan, teguran-teguran demi teguran, saya jadi kembali kepada panggilan Allah yang semula. Justru aneh kan? Sama gini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan mengasihi anak Bapak Ibu, betul? Waktu dia salah, ditegur enggak? Itu bukti kita mengasihi kan? Samalah dengan Tuhan. Karena itu, saya enggak jemu-jemunya bilang, relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu menerima didikan Tuhan. Hajaran demi hajaran. Jangan tunggu sudah hancur sehancurnya dulu baru ingat Tuhan. Lebih baik dari sekarang kita berubah. Tapi jangan gara-gara takut hancur. Bukan itu juga Bapak Ibu. Berubahlah gara-gara kita mengasihi Tuhan dan menginginkan Tuhan menempati posisi yang terutama dalam hati kita. Yesus tidak menyesali kata-katanya. Ketika orang mulai banyak berpaling meninggalkan Tuhan gara-gara perkataannya sungguh keras, Yesus enggak stop. Tunggu, jangan tinggalkan dulu. Ayo kita lakukan mujizat yang lebih besar lagi. Ayo kita ubah batu jadi babi panggang. Enggak. Sebab memang harus dipisahkan kambing dan domba. Jangan sampai, saya berdoa Bapak Ibu, jangan sampai kita kambing-kambing itu, jangan sampai. Saya berdoa Bapak Ibu.
Demi kemurahan Allah, saya terus mengharapkan supaya kitalah domba-domba yang sejati itu. Tidakkah kita merasa ngeri menghadap tahta penghakiman Allah nanti? Dan Tuhan bilang, "Enyahlah, aku gak kenal kau." Betapa mengerikan itu Bapak Ibu. Kita harus hidup selama-lamanya terpisah dari Allah. Hidup dalam penderitaan kekal. Dan semuanya itu kita mulai waktu kita hidup di dunia ini. Kita bangun itu dari sekarang. Kita hidup terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus tidak menyesali kata-katanya Bapak Ibu. Justru orang yang tinggal, justru dikatakan Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 30. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya lebih suka kita baca bareng-bareng daripada cuma satu orang yang bacakan. Supaya kita sama-sama membacakan dan mendengarkannya. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3 ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. 30. Orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup. Maksud dari perkataan ini Bapak Ibu, ini kan ayat dari sebelum yang kita baca tentang Tuhan bilang siapa yang tidak membenci keluarganya. Maksud dari perkataan ini, Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk merenungkan bahwa ada harga dalam mengikut Tuhan. Sebelum engkau mengikut Tuhan, duduk dulu. Ingat harga mengikut Tuhan. Supaya jangan kita berpikir mengikut Tuhan gak ada harganya. Jangan mau dibodohin sama orang yang bilang mengikut Tuhan itu enak. Mengikut Tuhan itu jalannya kayak jalan tol begini. Mana ada Bapak Ibu, omong kosong. Mengikut jalan Tuhan itu sangat sulit. Di tengah jalan kita tertati-tati Bapak Ibu. Aduh Tuhan, berat sekali Tuhan. Tuhan, aduh Tuhan, hampir gak mampu. Kan begitulah gambaran kita selama ini mengikut Tuhan. Tertati-tati, mana ada kayak gini Bapak Ibu. Mana ada. Sebab kita juga harus menghadapi tantangan daripada orang-orang yang berusaha mengucilkan kita gara-gara hidup dalam kebenaran. Kita harus menghadapi orang-orang yang terus berusaha untuk menyakiti hati kita. Kita harus berusaha untuk terpisah dari dunia ini. Sakit Bapak Ibu. Makanya saya sering menjelaskan untuk kita paham Bapak Ibu. Ada itu 3 fase keselamatan. Justification, pembenaran. Itu pembenaran saya ibaratkan dari Stephen ini. Ini pembenaran. Di sini nggak ada usaha Bapak Ibu sama sekali untuk melakukan itu. Nggak ada usaha Bapak Ibu. Itu semata-mata usaha Tuhan. Ketika sudah dibenarkan oleh karena iman kita kepada Dia, hanya oleh karena anugerah, berangkatlah kepada yang namanya pengudusan. Disinilah kita dikuduskan. Karakter kita semuanya mulai diproses oleh Tuhan. Supaya tahap terakhir yang namanya glorification, mencapai kemuliaan itu, kita ditemukan tak bercacat lagi, tak bercelah. Tetapi jangan salah, dalam proses pengudusan ini, mata kita memandang ke sana, tapi kita tertati-tati begini, Tuhan, aku mau ke sana. Aku mau ke sana Tuhan. Dunia ini berat sekali Tuhan. Tapi aku mau ke sana. Tapi mata kita memandang ke sana. Jangan menoleh ke belakang lagi. Mata kita memandang ke sana. Makanya waktu dalam proses tertati-tati itu Bapak Ibu, kita bilang, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya tuh. Tapi mata kita sampai ke sana. Targetnya sana Bapak Ibu, sorga. Aduh, gak lama lagi Tuhan. Sempurnakan terus aku. Sulit Bapak Ibu, sulit memang. Tapi mata kita ke sana terus. Merindukan langit baru, bumi baru. Kita diproses di dunia ini. Tapi kan ujungnya ke sana. Selama kita di dunia ini berat, tertati-tati. Bahkan sering kita mungkin ngesot, bukan cuma tertati-tati lagi, udah ngesot ini, jalan ke sana. Saking beratnya. Kita bilang, aduh Tuhan, dalam tubuh daging ini berat sekali. Tetapi biar mataku terus melihat puncaknya di sana, di surga. Aku mau ke sana. Aku mau ke sana. Makanya ada lagu Batak bilang,
Sai hutagam do Tuhaku, sai masih hol rohaki di haroroni Tuhaku, songonani dok nai ngan olop-olop huriam managam ho Maranatha roh Tuhan. Amin. Saya tibu maroho Tuhan, cepatlah Tuhan. Udah nggak mampu, udah mengerikan sekali dunia ini. Itu yang terus kita bilang, Tuhan bawa saya ke sana Tuhan. Saya nggak mau tertinggal di dunia ini, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan menerima saya dalam kemuliaan bersama dengan dia. Dia bilang, masuklah engkau hai hambaku yang setia. Memang dalam prosesnya sulit Bapak Ibu, tapi waktu kalau mata kita terus mengarah ke sana, arahkan mata kita, kita bilang, Tuhan, gak ada yang kurindukan selain dari kedatangan-Mu. Di dunia ini Bapak Ibu penuh dengan pergumulan. Dalam menjalaninya Bapak Ibu berat. Perintah-perintah Tuhan itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang simpel. Semuanya itu berat, memberatkan bagi daging kita. Makanya kita memohon, karena kita dibilang lagu itu, amin saya tibu maro. Kenapa kita masih tinggal dalam tubuh daging ini? Banyak kekurangan tubuh daging ini. Tapi di surga nanti kan kita nggak hidup dalam tubuh daging ini lagi. Kita hidup dalam tubuh kemuliaan. Nggak ada lagi penderitaan. Kita nggak akan lagi jatuh dalam dosa. Kita selamanya bersuka cita bersama dengan Allah. Tapi kita disiapkan di dunia ini sekarang. Kita sedang dipersiapkan. Masa penampian. Masa penampian telah tiba. Akan terpisah di hari terakhir. Mana ilalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Keputusan kita dalam kehidupan perjalanan iman kita akan menentukan kita ada di posisi yang mana. Apakah kita kambing atau kita domba? Apakah kita ilalang atau kita gandum? Keputusan-keputusan yang kita lakukan, yang kita tabur sejak sekarang akan berdampak ke sana Bapak Ibu. Itulah yang terus, makanya Tuhan menginginkan Bapak Ibu, dalam prosesnya Tuhan harus jadi yang terutama dalam hati. Nggak ada yang lain. Makanya dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Aku ini semakin kecil, Tuhan yang terus semakin besar. Jika sebelumnya kita hanya kasih free will kita cuma 20%, kehendak bebas kita. Dari sehari ke sehari, terus kehendak bebas kita lepas sedikit demi sedikit. Kehendak bebas kita lepas sedikit demi sedikit. Untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dia yang makin besar. Sehingga ketika dalam proses ini, nggak ada lagi kesombongan. Kita bilang, semua karena Tuhan. Nggak ada lagi pakai kata aku, bukan aku, tapi Dia. Bukan aku, tapi Kristus yang memampukan. Sehingga bukan diri kita lagi yang kita tonjolkan. Makanya kita berdoa terus, Tuhan, biarlah sembunyikan aku di balik salib-Mu. Sehingga pun ketika Bapak Ibu sedang menyampaikan kesaksian, bukan sedang menonjolkan kehebatan kita, tapi sedang menonjolkan betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Sebab kita adalah budak Tuhan. Saya sudah bahas berulang kali. Budak bahasa aslinya doulos. Budak yang punya banyak hutang, lalu diampuni sebab dia ditebus oleh tuannya. Dan dia menjadi budak dari Tuhan yang menebusnya itu. Itulah kita. Tuhan menebus kita dengan harga yang sangat mahal, dengan nyawa dan darahnya sendiri. Makanya kita hidup untuk Dia, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri lagi. Makanya ada lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya suka Bapak Ibu ketika menyampaikan firman Tuhan sambil menyanyi. Karena itu juga membangun. Karena itu sebenarnya nyanyian-nyanyian yang kita naikkan Bapak Ibu. Dalam ibadah, dalam gereja. Harus jelas. Ini dasarnya apa? Jangan kita nyanyikan lagu-lagu yang sembarangan. Lagu-lagu yang mengkaburkan esensi Injil. Kita pilih-pilih juga lagu. Mana nih lagu-lagu nih?
yang sesuai dengan Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes pasal 14 ayat 21, saya akan segera tutup Bapak Ibu. Yohanes pasal 14 ayat 21, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Katakan dulu amin. Kalau kita memegang perintah Tuhan, maka kita sedang mengasihi Tuhan. Kalau hari Kamis kemarin dalam ibadah PA sudah dibahas korelasi iman dan ketaatan. Iman itu berbanding lurus dengan ketaatan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, artinya di situ kita sedang mengatakan aku taat kepada perintah Tuhan. Enggak pilih-pilih, enggak cuma 1, 2, semua perintah Tuhan berjuang untuk ditaati. Kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Untuk menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup kita, singkirkan dulu semua. Ingatlah ada harga memang yang harus dibayar. Dan siapkanlah diri kita memang untuk bayar harga. Karena itu yang akan kita bawa nanti untuk bertemu dengan dia kelak di sorga. Ketika dia datang, sangkakala ditiupkan. Allah, anak, berdiri di awan-awan permai. Wah, kita bilang Tuhanku akhirnya datang. Bawa saya Tuhan. Masuk ke dalam kemuliaan kekal. Masuk dalam perjamuan kasih anak domba itu. Itu Bapak Ibu. Sejak sekarang, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya. Jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain di hati kita. Biarlah Tuhan saja terus satu-satunya dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Kita berjuang untuk mentaati firman Tuhan karena kita sadar bahwa kita mengasihi Dia. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus mentaati firman Tuhan. Tapi jangan juga kita mengasihi Tuhan hanya gara-gara takut masuk neraka, hanya supaya masuk surga. Kita harus perlu mendefinisikan kenapa kita pengen masuk surga. Saya teringat perkataan seorang pendeta. Dan saya itu catat terus dalam catatan saya, biar saya ingat. Dia bilang begini Bapak Ibu. Seandainya Yesus tidak ada di surga, saya nggak mau ke surga. Saya mau ke surga gara-gara dia ada di sana. Kalau Yesus ada di tempat lain, saya akan ke situ. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini bukan supaya masuk surga, tapi yang kita lakukan kita mengasihi dia dan kita ingin bertemu nanti dengan dia. Itu Bapak Ibu. Sebab surga pun kita masuk surga, tapi Tuhan tidak ada di sana. Untuk apa juga? Saya ingat, saya renung-renungkan perkataan dia itu. Iya ya, betul. Saya sampai catat Bapak Ibu. Saya catat begini, catat tangan. Juga dalam catatan-catatan saya. Iya, saya juga Tuhan. Kalau Tuhan gak ada di surga, saya gak mau ke sana. Saya mau ke surga hanya gara-gara Tuhan ada di sana. Artinya menunjukkan keinginan hati kita sebenarnya pribadi Tuhan itu. Bukan tempatnya, Tuhan itu. Sebab dia kan bersemayam di surga. Yang kita inginkan Tuhannya, bukan tempatnya. Dari sekarang latih, jadikan Yesus satu-satunya. Buang sedikit demi sedikit. Memang nggak bisa instan. Sedikit demi sedikit, berhala, keluarkan. Apapun itu, terserahlah Bapak Ibu yang tahu berhala Bapak Ibu. Buang sedikit demi sedikit. Sampai Yesus menjadi satu-satunya dalam hati kita, tidak ada yang lain. Tetapi Bapak Ibu, sebagai penutup saya mengatakan begini. Bukan berarti gara-gara Tuhan mengatakan benci saudara. Tadi kita sudah belajar bahwa artinya sebenarnya siapa yang lebih mengasihi yang lain daripada Tuhan. Bapak Ibu juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kasihilah sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan itu menjadi dasarnya. Karena Tuhan sudah mengasihi saya juga bisa mengasihi orang lain. Tuhan sudah ampunin saya. Makanya mengampuni orang lain gak berat. Bapak Ibu yang masih terjerat dalam kepahitan adalah kita sebenarnya yang gak sadar betapa besar pengampunan Tuhan. Ketika kita sadar pengampunan Tuhan begitu besar, mengampuni orang lain gak sulit.
Sebab dosa saya jauh lebih banyak. Saya yang sebelumnya hak saya adalah dilempar ke neraka, tetapi Tuhan mengubahnya. Saya diperdamaikan dengan Allah. Oh, yang lain juga banyak dosanya sama saya. Gampang sekarang. Aku ampuni engkau. Itu Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu berjuang. Berjuang dari hari ke hari sampai ketika kelak Tuhan panggil kita semuanya di sini satu persatu. Saya nggak tahu kapan Tuhan jadwalnya panggil saudara. Nggak tahu jadwalnya, entah ada malam ini yang akan dipanggil Tuhan. Kita kan nggak tahu. Jujur kan kita nggak tahu. Siapa tahu 5 menit lagi Tuhan panggil saya nggak tahu. Yang bisa kita lakukan, siapkan terus. Makanya kita berjaga-jaga. Kan makanya itu kan, tapi nanti melebar kemana-mana. Kalau kita ingat itu peristiwa 5 garis bijaksana 5 garis bodoh itu tuh, yang menjaga-jaga apinya nggak pernah padam. Itu Bapak Ibu. Makanya hati kita harus diisi penuh oleh Allah satu-satunya. Buanglah, tinggalkanlah yang sampah-sampah itu di tahun 2023. Jangan bawa lagi 2024. Masa mau gini-gini terus? Kita kan mau berubah, amin Bapak Ibu. Tuhan mau ubahkan kita, tinggalkanlah semuanya. Mari kita bawa hati yang baru. Sebab yang kita butuhkan bukan gereja baru. Jangan Bapak Ibu berpikir dengan berpindah-pindah gereja Bapak Ibu akan dipuaskan. Sebab di sana sini juga ada banyak kekurangan. Yang kita butuhkan hati yang baru. Minta sama Tuhan setiap hari, Tuhan berikan saya hati yang baru. Supaya saya siap menanti kedatangan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, saya undang setiap pelayan Tuhan.